Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita, di mana kita sudah sampai ke perkuliahan pekan ke-8 ya. Jadi ini adalah perkuliahan untuk tengah semester berikutnya atau second half, di mana sebelumnya kita sudah membahas ya di first half kita, yaitu mulai dari pengenalan komunikasi data, kemudian tentang protokol, kemudian ada data dan sinyal di pekan ketiga. Di pekan keempat kita membahas tentang media transmisi, di mana transmisi dikirimkan melalui media, baik yang guided atau yang unguided, ya, yang wireless maupun yang wired, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di pekan kelima kita membahas tentang transmisi sinyal digital. Kemudian di pekan ke-6 kita membahas tentang transmisi sinyal analog, dan di pekan ke-7 kita membahas tentang multiplexing. Nah, di pekan ini kita akan membahas tentang komunikasi spektrum tersebar. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Dan saya sedikit berikan gambaran di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas yang pertama tentang error detection ya, atau deteksi dan koreksi kesalahan. Kemudian ada kendali data link. Kemudian di pekan 11 kita akan membahas tentang metode akses kanal. Dan nanti mulai di pekan 12 dan pekan ke-13 itu adalah kemungkinan materi-materi yang sebagai simpulan ya, atau aplikasinya dari apa yang kita pelajari, yaitu komunikasi data. Tentang di pekan ke-12 kita akan membahas tentang jaringan area lokal atau local area network ya. Kemudian di pekan ke-13 kita akan membahas tentang teknologi komunikasi modern. Walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah singgung ya di beberapa pertemuan tentang misalkan transmisi sinyal analog, transmisi data analog menjadi transmisi data digital menjadi sinyal digital, misalkan dimanfaatkan teknologinya oleh teknologi misalkan CDMA atau GSM dan lain sebagainya. Dan di pekan 14 kita akan melakukan evaluation test atau pretest ya, sebelum dilakukan ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Materi hari ini mungkin tidak terlalu banyak ya, kita hanya membahas sedikit tentang komunikasi spektrum tersebar. Ya. Apa itu komunikasi spektrum tersebar? Jadi komunikasi spektrum tersebar ini adalah komunikasi yang awalnya itu adalah dari teknologi radar. Ya. Dari radar itu dibuat pada masa Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, di kala itu teknologi radar ini menggunakan komunikasi spektrum tersebar. Ya. Kenapa menggunakan komunikasi spektrum tersebar? Karena memang diharapkan dengan teknologi tersebut akan menghasilkan sinyal yang tahan terhadap gangguan ya. Apalagi kita tahu kalau misalkan ini adalah komunikasi di saat perang, pasti banyak sekali gangguan ya, baik itu noise, kemudian misalkan di medan tempur dan lain sebagainya. Dan itu yang akan menghambat terjadinya komunikasi ya. Kemudian sinyal yang dapat ditransmisikan itu harapannya adalah menggunakan daya yang rendah. Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan daya rendah, harapannya itu terhindar dari penyadapan. Kemudian sinyal yang dapat membawa beberapa pengguna sekaligus dalam satu kanal komunikasi, karena memang kondisinya pasti sangat diperlukan. Jadi selain tidak mudah disadap, ya, itu juga diharapkan dalam satu kanal komunikasi bisa memuat banyak komunikasi. Tentunya yang teknologi seperti ini, kalau apalagi di saat perang ya, waktu itu kita tahu ada blok barat dan blok timur, masing-masing memanfaatkan teknologi. Ya. Pun demikian, selain menggunakan teknologi juga mereka menggunakan beberapa enkripsi ya. Misalkan yang simpel saja ya, misalkan pengkodaannya dia menggunakan kode-kode tertentu yang sulit dimengerti oleh orang lain. Jadi ketika misalkan jalur komunikasinya bisa disadap, tapi informasinya tidak langsung didapatkan.
Contohnya seperti itu. Nah, ciri-cirinya atau ciri khasnya dari komunikasi spektrum tersebar adalah yang pertama, adanya proses penyebaran spektrum atau spreading. Sehingga pita frekuensi transmisi ini akan jauh lebih besar daripada peta frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi. Ya, jadi lebih besar. Jadi terjadi penyebaran spektrum. Kemudian yang kedua, ya, setiap pengguna diidentifikasi oleh sebuah sinyal kode, ya, atau code signal, atau sinyal penyebar atau spreading sinyal yang memiliki kecepatan sinyal jauh lebih tinggi daripada kecepatan sinyal pembawa informasi. Dan yang terakhir adalah terdapat proses pemampatan spektrum atau despreading pada sisi penerima untuk memperoleh kembali sinyal yang asli. Jadi ada spreading, kemudian diproses di code signal dan spreading signal, baru kemudian di despreading. Secara gambaran, untuk komunikasi spektrum tersebar, ya, itu dimulai dari data asli, dilakukan pengkodaan, kemudian ada modulasi. Ya. Modulasi ini dilakukan dengan sinyal penyebar. Setelah itu kemudian dikirimkan melalui kanal komunikasi. Setelah sampai ke penerimanya, dilakukan proses demodulasi ya, dengan sinyal penyebar. Lalu ada pembalik kode atau decoder ya. Kemudian ini akan kemudian baru memunculkan data asli. Inilah ilustrasi jadi urutan proses pada komunikasi spektrum tersebar. Jadi kurang lebihnya pemodulasiannya itu adalah pengkalian antara sinyal hasil pengkodaan dan sinyal hasil penyebaran ya. Dilakukan proses pemodulasian. Nah, nanti di sisi penerimanya sinyal dengan spektrum tersebar ini dikorelasikan dengan sinyal penyebar yang persis sama dengan sinyal penyebar yang ada di sisi pengirim. Jadi untuk memperoleh nanti kemudian data yang asli. Dan yang harus diperhatikan bahwa di sisi penerima, sinyal penyebarnya itu harus sama ya, persis sama dengan sinyal penyebar di sisi penerima atau pengirim ya. Oleh karena itu memang kemudian nanti dibutuhkan sinkronisasi ya antara sinyal penyebar di penerima dan juga di pengirim. Oke. Nah, dalam komunikasi spektrum tersebar, ya, ini ada dua teknologi yang dipakai ya. Dua teknologi yang dipakai. Yang pertama namanya adalah Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Nah, di Direct Sequence Spread Spectrum ini sinyal informasi nanti bentuknya adalah sinyal NRZ. Sinyal NRZ dia memiliki tegangan plus 1 volt dan min 1 volt. Sebelum jauh nih saya coba bertanya kepada Anda di sini. NRZ itu kan ada di transmisi sinyal digital ya. Jadi ada pengkodaan data digital menjadi sinyal digital. Itu masuk ke kategori pengkodaan unipolar ya. Ada yang tahu NRZ singkatan dari apa? Kita sudah bahas di bab 5. Ada yang memperhatikan? NRZ itu singkatan apa? Halo? Saya coba tanya ke siapa nih? Coba ke Dede. Halo Dede. Mohon maaf suara saya ya terdengar ya. Halo Dede. Iya Pak. NRZ itu singkatan apa Dede? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Oke. Kalau PSK, KPSK tahu deh. Itu ada di materi di bab 6 ya.
Jadi di transmisi sinyal analog. Tahu singkatannya, Dek? Yang lain mungkin mau bantu? Sidik mungkin? Ya. Di bab 6 kita bicara tentang modulasi ya. Ya, Pak. Ada namanya modulasinya PSK. Di PSK ada 2, ada BPSK sama QPSK. Singkatan apa itu? Sidik masih ingat? Ingat yang QPSK aja sih, Pak. Yang QPSK singkatan apa? Kuadratur passive keying bukan, Pak? Ya, betul. Kuadratur passive keying. Ya, passive keying ya. Nah, kalau yang B itu binary. Passive keying ya. Jadi yang di shifting itu adalah fasenya ya. Nanti ada FSK itu adalah frekuensi yang di shifting. Kalau ini adalah PSK atau fase shifting. Jadi fasenya yang di shifting. Yang digeser adalah fasenya. Oke, terima kasih Sidik sudah menjawab. Kalau NRZ itu tadi adalah singkatannya dari non return to zero ya. Itu ada di pengkodean unipolar ya. Jadi kalau misalnya Anda masih ingat ya, di NRZ itu adalah kenapa disebut NRZ ya, non return to zero, karena memang di dalamnya ya sinyal yang dibangkitkan itu hanya menggunakan tegangan positif atau negatif saja. Makanya tadi disebutkan di DSS ini dia memiliki tegangan +1 dan -1. Jadi non return to zero ya. Jadi +1 atau -1. Jadi tidak ada nolnya. Jadi +1 atau -1. Jadi kalau digambarkan di sini ada +1, ada -1. Ya. Di dalam DSSS ini kalau misalnya digambarkan ini ada CT ya. CT. CT itu namanya adalah sinyal penyebar atau split sinyal. Kemudian informasinya ada di mana? Informasinya ada di ST ya. Sinyal informasi. Ya. Ketika dimodulasi kemudian hasilnya menjadi STCT ya, perkalian antara sinyal informasi dan sinyal penyebar. Kalau Anda lihat di sini ya, ketika terjadi ada data ya, maka kemudian ya kita lihat diurutkan. Kalau di sini -1 ya, ketemu dengan -1 ya. Min dikali min hasilnya apa? Plus. Plus, Pak. Ya. Min dikali Plus, min Pak. hasilnya adalah plus. Oke. Kemudian di sini ada plus ya. Anda lihat yang dilihat ini ya, plus. Terus lihat garis lurusnya dikali dengan apa? Minus. Plus dikali minus hasilnya apa? Minus. Minus ya. Good. Anda bisa lihat di sini hasil sinyalnya adalah minus. Satu lagi ya, bagi Anda yang mungkin masih bingung. Di sini ada sinyal, contoh ini nih. Di sini adalah sinyalnya adalah minus atau -1 volt ya. Anda lihat ini ada urutannya ya. Sorry, takutnya nggak terlihat. Saya coba hapus dulu. Nah, yang ini saya hapus dulu. Ya. Ini yang di bawah sinyalnya ya. Dalam satu sinyal ya, dalam satu waktu sinyal itu kita ada mendapatkan -1. -1-nya dari mana ngelihatnya? Ini -1 Anda lihat di sini. Nah, ini minus kalau di bawah ya. Jadi urutannya ini adalah minus ya. Kebetulan di sini kita dapat data yang minus ya di sinyal penyebarnya. Kemudian ketemu dengan sinyal pembawanya adalah minus. Kemudian dilakukan proses direct sequence split spectrum yang akhirnya mendapatkan ada perkalian antara sinyal informasi dan sinyal penyebar. Di sini -1, kemudian di sini adalah -1. Anda kalikan -1 dikalikan dengan minus, hasilnya adalah Plus 1. plus ya. Anda lihat di sini hasilnya adalah plus. Ya, ini urutannya +1. Kurang lebih seperti itu.
Nah, tadi saya sudah terangkan bahwa modulasi yang digunakan dalam DSS itu adalah BPSK atau QPSK. Dan hasil outputnya dari proses modulasi ini disebut dengan sinyal DSSS. Karena apa? Karena di sinyal ini yang di direct sequence split spectrum itu adalah perkalian antara sinyal informasi dan sinyal penyebar. Nah, ini kalau misalkan kita lihat diagramnya dalam domain waktu ya, dimensi waktu. Nah, kalau kita lihat dalam dimensi frekuensi, maaf ya, dari domain frekuensi, maka akan terlihat ya, akan terlihat bahwa proses penyebarannya seperti apa ya. Kalau misalnya dilihat ya, bahwa sinyal DSS itu memiliki lebar pita frekuensi hampir sama dengan lebar pita frekuensi sinyal penyebarnya. Ya. Anda lihat sini, hampir, mohon maaf, nah, hampir sama ya, hampir sama. Makanya sebetulnya ini yang disebut tadi adalah kenapa menggunakan istilah komunikasi spektrum tersebar. Oke, ini dari bentuk frekuensi Anda lihat sinyalnya dia hampir sama. Oke. Lanjut, dan ini adalah ilustrasi proses demodulasi ya. Demodulasi pada DSS ya. Ini di proses akhirnya ya. Jadi ketika sinyal DSS dikirimkan ya, Anda lihat di awal ya, sebentar. Tadi kita lihatkan di awal, kemudian masuk ke proses ini ya, proses demodulasi, maka kita bisa gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi sinyal DSS masuk, kemudian dilakukan pengalian dengan sinyal penyebar, nanti akan dilakukan proses korelator, pencacahan, lalu kemudian menuju ke pembalik kode. Jadi sinyal DSS ini dia datang dari jalur komunikasi, ya. Dan untuk mendapatkan sinyal asli, ya nanti sinyal aslinya di sini. Sinyal asli, maka kemudian sinyal DSS dikalikan dengan sinyal penyebar, ya. Yang mana tadi saya juga sudah terangkan sinyal penyebarnya ini sama persis dengan sinyal penyebar pada sisi pengirim. Lalu nanti si korelator, ya, ini korelator, dia akan melakukan integrasi sinyal, ya, untuk mendapatkan kembali sinyal dengan durasi TB, ya, TB, ya. Anda lihat lagi, kita harus ingat lagi tadi digambarkan untuk sinyal DSS itu durasinya adalah TC, ya, dimana kita bisa lihat di sini, Anda lihat ini ada TC. Ini ada TB. Bahwa informasi yang mana? Informasinya adalah yang TB. Yang sinyal penyebarnya yang mana? Yang TC. Ya, yang TC. Ini TB sinyal informasinya. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini sinyal informasinya. Ya, ini penyebarnya. Oke. Nah, setelah proses pencacahan, maka sinyal informasi ini diumpankan kepada pembalik kode ya untuk memperoleh kembali data yang asli. Oke. Baik. Kemudian implementasinya apa sih direct sequence split spectrum ya. Jadi, implementasinya itu kalau di komunikasi seluler itu adalah code division multiple access atau CDMA. Kalau mungkin ada nggak di sini yang pernah pakai CDMA? Pernah, Pak. Pakai apa dulu? Smart Friend. Smart Friend ya. Kalau yang selain Smart Friend pernah belum? Belum sih, Pak. Ya, mungkin bagi Anda yang anak milenial ya, kebetulan sepertinya di sini ada yang pernah ngalamin Asia nggak? Asia tahu, cuman nggak make, Pak. Ah ya, itu CDMA juga sebetulnya. Oh, itu CDMA juga. Ada Asia, Flexi, kemudian Flexi ya.
Terus dulu ada namanya Smart juga ya. Smart dan Friend kan berbeda ya dulu ya. Terus digabung jadi satu namanya Smart Friend ya. Ya, Pak. Jadi dia implementasinya adalah menggunakan DSSS ya. Walaupun pada akhirnya sekarang untuk CDMA itu kurang bisa bersaing ya. Karena platform sekarang yang ada itu 4G, 5G itu sudah sangat mumpuni ya. Dan pada akhirnya CDMA akhirnya ya mati ya. Yang terakhir yang terseok-seok adalah sebetulnya dari sisi apa ya Smart Friend ya waktu itu yang terakhir. Keunggulannya adalah di CDMA itu paketan datanya waktu itu lebih kompetitif ya. Tapi akhirnya dengan teknologi yang baru dengan adanya 4G, 5G, alhasil terjadi semacam perang tarif untuk paket data yang menghasilkan jadi paket data di GSM pun sekarang lebih murah. Bukan lebih murah ya, boleh dikatakan murah ya. Masih ada yang masih pakai Smart Plan nggak? Masih, Pak. Smart Plan sendiri juga sekarang Smart Plan yang Anda pakai bukan Smart Plan CDMA ya, seperti yang Smart Plan 4G ya, betul tidak? Iya, Pak. Device Smart Plan yang sekarang kalau tidak salah device Smart Plan yang 4G. Tadi yang masih pakai siapa? Dede, Pak. Masih pakai Smart Plan? Masih, Pak. Kartunya kartu yang Smart Plan 4G atau yang CDMA? Yang 4G. Ya, betul. Berarti memang saat ini Smart Plan yang saya baca terakhir dia sudah meninggalkan CDMA-nya. Oke, terima kasih atas sharingnya. Selain untuk CDMA, ya implementasi DSS itu adalah dipakai untuk sistem komunikasi wireless ya. Adalah 802.11 yang B ya. Jadi kecepatannya itu 11 Mbps. 11B. Tapi sekarang protokol ini sudah jadi gini, dulu itu ada 802.11A ya. Kemudian B dan yang terakhir yang saya update adalah N ya. Ini kecepatan yang N ini sudah cukup tinggi ya, kalau tidak salah sudah nyampe ratusan Mbps kalau tidak salah. Ya. Kalau yang B saat ini masih 11 Mbps. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa ya? Tergantung dari perangkat ya. Kalau misalnya perangkat Anda mendukung protokol network yang mana, yang A, B, atau B, atau ada lagi ya protokol G, lupa lagi saya. Atau N gitu. Jadi ada A, B, G, N. Protokolnya beda-beda. Nah, untuk yang protokol 802.11b itu menggunakan DSSS. Oke. Lanjut untuk komunikasi spektrum tersebar lagi yang kedua, yang teknologinya adalah menggunakan namanya FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. Nah, bedanya ya, kalau tadi di Direct Sequence Spread Spectrum menggunakan PSK, nah untuk yang sistem FHS umumnya modulasinya menggunakan FSK. Pertanyaan lagi nih, FSK singkatan apa? Ada yang tahu? FSK di materi saya bab 6. Kurang tahu, Pak. Sidik, tadi tahu PSK kan ya? Tahu, Pak. PSK kan tadi fase shift keying ya. Kalau yang ini sekarang yang di shift, yang digeser adalah frekuensinya. Jadi FSK kira-kira apa singkatannya? FSK. Frekuensi shift keying. Shift keying ya. Jadi betul. Jadi beda dengan PSK ya. Kalau untuk FSK yang di shift itu adalah frekuensinya, yaitu frekuensi shift keying. Oke. Baik, Pak. Jadi modulasi saya refresh lagi, kalau untuk yang modulasi menggunakan FSK
itu sinyal digitalnya itu direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog, ya. Tapi frekuensinya yang berubah-ubah, ya. Sedangkan nilai dari amplitudo dan fasenya tetap. Ada mungkin harusnya masih ingat ya sinyal analog itu di dalamnya itu ada amplitudonya, kemudian ada fasanya, ada frekuensinya. Nah, kalau yang ini frekuensinya yang berubah-ubah, tapi amplitudo dan fasenya tetap. Amplitudo adalah panjang gelombang ya, Anda lihat dalam satu gelombang utuh ya, naik turunnya seperti apa. Oke. Nah, pada sistem komunikasi konvensional yang menggunakan modulasi FSK ini, sinyal informasi itu akan, memodulasi gelombang pembawa dengan menggunakan frekuensinya yang tetap. Ya, tapi kalau di FHSS, ini sinyal informasi ini akan memodulasi gelombang pembawa dengan frekuensi yang ditentukan secara pseudo-random atau acak semu. Ya. Oleh siapa? Oleh sistem. Di mana yaitu di pita frekuensi dengan lebar WHz. Nah, pada sistem FHSS, andai kata kita dapat lihat tuh sinyalnya secara kasat mata, maka sinyal informasinya ini akan terlihat seperti melompat-lompat ya, acak di dalam rentang frekuensi tertentu ya. Dia lari di frekuensi mana, di frekuensi mana, di frekuensi mana. Makanya tadi disebutkan adalah frekuensi hopping split spectrum. Nah, kalau kita lihat di gambar ini contoh adalah tabel spektrum tersebar FHSS. Ini modulasinya adalah 8 FSK ya. Ada 8 FSK atau 8 channel ya, dari frekuensi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa berarti? Dari 0 sampai 7 ada berapa? 8. 8. Tuh. Sekarang saya nanya, dari angka 0 sampai 7 ada berapa angka? Kebanyakan orang jawabnya 7 gitu. Lupa angka 0-nya. 8, Pak. Yang kelas ini berarti masih fokus ya. Oke. Dari 0 sampai 7 ada 8, berarti ini namanya 8 FSK atau frekuensi shift keying ya. 8 frekuensi yang kita pakai ya. Jadi, dengan menggunakan modulasi FSK, maka setiap 3 bit data diwakili oleh sinyal dengan frekuensi yang bergeser terhadap F0-nya. Ya. Kalau dilihat di sini, ya, contoh misalkan, di sini bit data 011 ya. 011 dia itu frekuensinya adalah plus 25 Hz. Kemudian bit 111 diwakili oleh frekuensi 175 Hz. F0 175 Hz. Ya ini. Nah, jaraknya antara frekuensi satu dengan yang lain ini adalah 50 Hz. Anda lihat di sini. 50 Hz. Jadi 175 kurang 50 itu 125, dikurang 50 itu ada 75 kurang 50 itu 25 ya. Kemudian ada F0-nya sendiri. Kemudian dari yang paling atas ya plus 25 dikurang 50 berarti minus 25 dan seterusnya. Jadi frekuensinya itu besarnya adalah 50 Hz. Nah, kalau digambarkan ya, jadi dia yang loncat-loncat adalah frekuensinya. Kita lihat nih, komunikasi spektrum tersebar modulasinya adalah 8 FSK atau ada 8 frekuensi yang digunakan. Contoh nih, ada data yang dikirimkan adalah 010 ya, atau frekuensi nomor 2, 010 frekuensi nomor 2. Nih, 010 frekuensi nomor 2. Kemudian ada frekuensi nomor 6, 1106. 110 ya. Ini frekuensi nomor 6. Dan yang terakhir adalah frekuensi nomor 3. Maka kemudian ada durasi sinyal dan ada durasi waktu di mana lebar pita frekuensi yang digunakan dia loncat-loncat. Makanya tadi disampaikan di awal. Jadi kalau kelihatan di dunia nyata kayak dia loncat-loncat frekuensinya. Data 1 dikirim misalkan dia ada di frekuensi 125 MHz misalkan.
kemudian kita ngirimin data 6 misalkan. Dia di atasnya lagi. Ada nomor ngirimin data 4 misalkan di bawahnya dan seterusnya. Oke. Nah, implementasinya di teknologi apa? Jadi untuk yang FHSS itu di implementasinya yang mungkin Anda juga pasti pakai ya. Jadi pada sistem komunikasi Bluetooth. Ya. Masih pakai Bluetooth? Ada yang masih pakai Bluetooth? Kadang-kadang Pak pasti. Kadang-kadang ya, Anda kirim file atau ada juga yang mungkin pakai wireless Bluetooth juga ada kan ya? Ya. Pakai mouse ya, mouse Bluetooth atau kemudian Anda pakai earphone ya. Anda harusnya punya earphone yang Bluetooth juga kan? Yang bagi yang punya ya, maksud saya bagi yang punya ya. Ya. Itu menggunakan komunikasi Bluetooth. Dan dia ini Bluetooth ini dia bisa menghubungkan berapa perangkat seperti kayak handphone, PDA ke dalam jaringan dengan jarak jangkau pendek atau gelombang radio atau orang kenal dengan personal area network ya. Jadi kita bisa buat PAN ya untuk Bluetooth ya, untuk bertukar data dan sebagainya. Nah, kalau Bluetooth itu dia frekuensinya adalah 2,4 GHz. Frekuensi ini adalah frekuensi yang sudah bebas dan boleh dipakai ya. Tidak perlu izin lagi ke pemerintah. 2,4 GHz dan 5 GHz. Tapi kalau untuk Bluetooth dia pakainya adalah 2,4 GHz ya. Dan kalau yang sekarang sudah Bluetooth versi 3 kalau tidak salah, tapi kalau yang versi 2 speednya hanya 2,1 Mbps. Kalau yang versi 3 speednya biasanya lebih kencang lagi. Oke, materi saya sudah selesai untuk pertemuan ke-8. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang deteksi dan koreksi kesalahan. Ya. Apa ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Untuk materinya bisa kita download di e-learning atau bagaimana Pak? Materi akan saya upload ya di YouTube ya. Jadi Anda misalnya mau lihat bisa di YouTube, tapi nanti di akhir perkuliahan akan saya berikan slideshow-nya. Oh, baik Jadi Pak. untuk materi Anda bisa mengulangnya di YouTube sehingga mungkin harapannya ketika ada materi yang perlu dicatat Anda mencatat karena prinsipnya adalah kalau misalkan ilmu mau diikat oleh ingatan Anda adalah dengan mencatat ya. Walaupun sekarang teknologinya sudah banyak, tapi diharapkan bisa seperti itu metodenya. Baik, sehingga Pak. saya upload di YouTube. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah bisa saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini? Bisa Pak. Baik, saya akhiri. Mohon setelah saya logout, Anda juga semua logout sehingga nanti proses recordingnya tidak ada tambahan record dari apa yang mungkin dibicarakan selain dari materi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.